Di era media sosial saat ini, kewirausahaan telah diromantisasi secara berlebihan. Kita disuguhi narasi-narasi indah tentang kebebasan waktu, liburan mewah sambil memantau dashboard bisnis di tepi pantai, dan kenyamanan menjadi bos bagi diri sendiri. Dunia digital dipenuhi oleh para guru logi yang menjanjikan jalan keluar instan dari belenggu pekerjaan kantor 9 ke 5 menuju surga pendapatan pasif. Kita seringkali melihat hasil akhir yang berkilau, tetapi secara kolektif menutup mata terhadap kegagalan, depresi tersembunyi, dan kehancuran mental yang dialami oleh mereka yang berjuang di belakang layar. Namun, di balik layar-layar digital yang penuh filter tersebut, ada realitas kognitif yang sangat gelap, dingin, dan jarang dibicarakan secara jujur. Memiliki mentalitas pengusaha entrepreneurial mindset, bukanlah tentang kebebasan tanpa batas. Ini adalah kesepakatan psikologis yang menuntut pajak mental yang sangat mahal. Ketika Anda memutuskan untuk keluar dari jalur konvensional yang terstruktur dan mengambil kendali penuh atas takdir finansial Anda sendiri, Anda secara sukarela memasuki sebuah arena pertempuran psikologis yang sangat sunyi dan penuh tekanan otak. Seorang pengusaha harus beroperasi di bawah tingkat tekanan, ambiguitas, dan isolasi kognitif yang akan menghancurkan kapasitas mental rata-rata pekerja kantoran konvensional yang terbiasa dengan kepastian. Mereka yang terlahir dengan cetak biru ini seringkali merasakan kepahitan eksistensial yang mendalam. Bukan karena mereka tidak kompeten atau mengalami kegagalan operasional, melainkan karena cara otak mereka memproses tanggung jawab, risiko, waktu, dan hubungan sosial telah bergeser secara permanen. Kepahitan ini bukan tanda kelemahan psikologis. Ini adalah biaya masuk kognitif yang wajib dibayar untuk membeli otonomi sejati. Ini adalah pajak mental yang dikenakan pada siapa saja yang menolak patuh pada hierarki kenyamanan palsu korporasi. Dalam analisis psikologi mendalam kali ini, kita akan membedah secara ilmiah dan filosofis 8 hal pahit yang harus dirasakan oleh orang-orang yang memiliki mentalitas pengusaha. Sebuah kebenaran tanpa filter tentang beban mental yang harus Anda pikul jika Anda memilih untuk tidak sekadar menjadi pelaksana operasional di dunia korporasi yang kaku. Bayangkan sebuah kota kuno yang dikelilingi oleh tembok batu raksasa yang kokoh. Di dalam tembok tersebut, kehidupan berjalan sangat teratur, dapat diprediksi, dan aman. Para penduduk kota bangun setiap pagi, berjalan di rute yang sama menuju pasar, menerima jatah roti mereka dari lumbung raja, dan tidur dengan tenang di bawah perlindungan para penjaga malam. Kehidupan mereka linier. Mereka tahu persis apa yang akan terjadi esok hari. Mereka tidak perlu berpikir tentang arah angin, persediaan air global, atau ancaman badai pasir di luar tembok. Selama mereka patuh pada aturan kota, mereka aman. Namun, di antara para penduduk, ada seorang pria bernama Markus. Markus tidak bisa tidur nyenyak di dalam kehangatan rumah kota. Matanya selalu menatap keluar gerbang, ke arah gurun pasir tanpa batas yang tidak dipetakan. Dia tidak menginginkan jatah roti yang pasti. Dia menginginkan kebebasan untuk mencari oasisnya sendiri. Suatu hari, Markus memutuskan untuk melangkah keluar dari gerbang kota. Dia membawa sebuah kompas tua dan beberapa botol air. Dia menjadi seorang navigator gurun awalnya. Markus merasakan euforia kebebasan yang luar biasa. Tidak ada lagi aturan kaku raja. Tidak ada lagi rutinitas membosankan. Gurun pasir adalah kanvas kosongnya. Namun, begitu matahari mulai terbenam dan kegelapan gurun yang pekat mulai menyelimuti, realitas pahit mulai menghantamnya. Markus menyadari bahwa di luar tembok, tidak ada jalan setapak yang aman. Setiap langkah yang diambilnya bisa membawanya ke pasir hisap atau sarang ular berbisa. Lebih buruk lagi ketika airnya mulai menipis, dia tidak bisa mengeluh kepada siapapun. Di gurun, tidak ada pengawas atau raja yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika dia salah membaca kompas, dia akan mati kehausan, dan gurun tidak akan peduli. Ketika badai pasir menghantam di tengah malam, Markus harus memeluk batu sendirian dalam ketakutan yang sunyi. Dia merindukan kepastian tembok kota, tetapi dia tahu bahwa kembali berarti menyerahkan jiwanya pada kepatuhan buta. Markus bertahan, memetakan oasis demi oasis, dan akhirnya membangun rute perdagangannya sendiri. Dia menjadi kaya dan merdeka, tetapi matanya tidak lagi memancarkan kepolosan seperti para penduduk kota. Matanya kini menyimpan memori tentang kesunyian dingin malam gurun, dan beban menakutkan dari tanggung jawab mutlak atas nyawanya sendiri. Markus adalah prototipe dari orang bermental pengusaha. Tembok kota adalah analogi dari pekerjaan kantor konvensional yang menawarkan keamanan semu dengan imbalan kepatuhan. Gurun pasir adalah kewirausahaan, sebuah ruang penuh ketidakpastian di mana kebebasan dan kepahitan eksistensial berjalan berdampingan tanpa pernah bisa dipisahkan. Hal pahit pertama yang harus dipikul oleh individu bermental pengusaha adalah realitas dari tanggung jawab mutlak extreme ownership. Di dunia kantoran konvensional,
Ada konsep pembagian tanggung jawab, compartmentalized responsibility. Jika sebuah proyek gagal, karyawan dapat menunjuk pada kegagalan tim lain, kesalahan sistem komputer, atau kurangnya anggaran dari manajemen puncak. Bahkan dalam skenario terburuk seperti pemutusan hubungan kerja, PHK. Tanggung jawab moral atas kelangsungan hidup perusahaan tetap berada di pundak direksi, bukan pada karyawan biasa. Karyawan dapat pulang pada jam 5 sore dan melepaskan beban pikiran tentang kelangsungan hidup organisasi bagi seorang pengusaha. Batas-batas pelindung ini runtuh secara total. Setiap kegagalan dalam bisnis, mulai dari kesalahan pengetikan dokumen oleh staf magang, penurunan penjualan akibat perubahan algoritma media sosial, hingga ketidakmampuan membayar sewa kantor, adalah kesalahan pribadi Anda. Tidak ada kambing hitam yang bisa disalahkan, tidak ada komite penyelamat yang bisa dihubungi, dan tidak ada atasan yang akan menepuk bahu Anda dan berkata, "Jangan khawatir, kami yang akan mengurusnya." Secara psikologis, beban ini menciptakan tekanan konstan pada korteks prefrontal otak. Anda menyadari bahwa keputusan-keputusan yang Anda ambil tidak hanya memengaruhi hidup Anda sendiri, tetapi juga memengaruhi mata pencaharian karyawan Anda, masa depan keluarga mereka, dan kepercayaan para investor yang telah meletakkan kapital mereka di tangan Anda. Jika bisnis Anda kekurangan kas pada akhir bulan, Anda sebagai pemilik seringkali menjadi orang terakhir yang dibayar, atau bahkan tidak dibayar sama sekali, demi memastikan bahwa kewajiban gaji tim Anda terpenuhi. Rasa sakit dari kepahitan ini terletak pada pemahaman bahwa di dalam struktur organisasi yang Anda bangun, Anda adalah perisai terakhir. Ketika masalah datang, semua mata akan menatap Anda untuk meminta jawaban. Dan Anda harus memberikannya meskipun di dalam dada Anda sendiri sedang berkecamuk keraguan yang luar biasa. Manusia adalah makhluk sosiologis yang membutuhkan validasi dan pemahaman dari kelompok sosialnya untuk merasa aman. Namun, ketika Anda mengadopsi mentalitas pengusaha, Anda secara otomatis menciptakan jarak kognitif antara diri Anda dengan mayoritas orang di sekitar Anda, termasuk teman dekat dan keluarga Anda sendiri. Fenomena ini disebut isolasi kognitif, cognitive isolation. Sebagian besar teman Anda yang bekerja sebagai karyawan kantoran akan mendiskusikan topik-topik seperti keluhan tentang bos yang menyebalkan, keinginan untuk akhir pekan tiba lebih cepat, atau rencana liburan menggunakan sisa cuti tahunan. Mereka beroperasi dalam kerangka berpikir mencari kenyamanan dan meminimalkan input energi untuk output gaji yang stabil. Sebagai pengusaha, fokus kognitif Anda sangat berbeda. Anda memikirkan alokasi kapital, arus kas, retensi pelanggan, manajemen risiko, dan efisiensi sistemik. Ketika Anda mencoba membagikan kecemasan Anda tentang fluktuasi pasar atau beban operasional bisnis kepada mereka, mereka tidak akan mampu memahaminya secara mendalam. Tanggapan mereka seringkali klise, seperti, "Ya sudah, santai saja dulu." Atau "Mengapa kamu tidak kembali bekerja di kantor saja agar hidupmu lebih tenang?" Kepahitan sosial ini diperparah oleh aturan tak tertulis dalam kepemimpinan yang disebut penyamaran kerentanan, leadership masking. Anda tidak bisa menunjukkan keraguan, ketakutan, atau ketidakpastian kepada karyawan Anda. Mengapa? Karena bagi tim Anda adalah pilar stabilitas. Sekali Anda terlihat goyah, moral tim akan runtuh, produktivitas menurun, dan kepanikan akan menyebar. Anda juga tidak bisa membagikan seluruh kecemasan operasional kepada pasangan atau keluarga Anda. Karena bagi mereka, bisnis Anda adalah penopang kesejahteraan keluarga. Membagikan ketakutan finansial yang ekstrem hanya akan menciptakan kecemasan tidak produktif di rumah, merusak kedamaian domestik Anda akibatnya. Anda terjebak dalam ruang hampa udara psikologis yang sangat sunyi. Anda harus menanggung beban keputusan strategis dan ketakutan finansial terbesar Anda sendirian di dalam kepala Anda, sambil tetap menampilkan postur tubuh yang tegak dan ekspresi wajah yang tenang di hadapan dunia. Kesepian eksistensial ini bukanlah ketiadaan orang di sekitar Anda, melainkan ketiadaan orang yang dapat Anda percayai untuk membagi beban kognitif Anda tanpa konsekuensi destruktif terhadap sistem yang Anda pimpin. Bagi seorang karyawan kantoran, promosi jabatan atau kenaikan gaji tahunan adalah momen perayaan yang memberikan kepuasan emosional selama berbulan-bulan. Ada titik pencapaian yang jelas yang diakui oleh sistem eksternal, memberikan pelepasan dopamin yang stabil bagi ego mereka. Namun, di dalam otak pengusaha, sirkuit dopamin bekerja dengan cara yang sangat berbeda dan seringkali merusak kemampuan mereka untuk menikmati kepuasan. Fenomena ini terkait erat dengan adaptasi dopaminergic adaptation, dan konsep hedonic treadmill. Karena kelangsungan hidup bisnis Anda bergantung pada kemampuan Anda untuk selalu melihat bahaya dan peluang di masa depan. Otak Anda diprogram untuk tidak pernah puas dengan pencapaian saat ini.
Ketika bisnis Anda berhasil mencapai target pendapatan tertentu yang Anda impikan tahun lalu, Anda tidak merasakan euforia yang bertahan lama. Kepuasan tersebut biasanya hanya bertahan selama beberapa jam atau hari, sebelum korteks prefrontal Anda langsung menetapkan angka pencapaian baru sebagai garis dasar new baseline yang harus dilampaui. Keberhasilan yang baru saja diraih segera kehilangan nilai emosionalnya dan berubah menjadi tekanan baru untuk mempertahankannya. Kepahitan ini membuat Anda tampak seperti orang yang tidak pernah bersyukur di mata orang lain. Teman-teman Anda mungkin melihat bisnis Anda berkembang pesat dan bertanya, "Mengapa kamu masih terlihat sangat cemas dan bekerja begitu keras? Bukankah kamu sudah sukses?" Tetapi mereka tidak memahami bahwa bagi pengusaha, diam adalah awal dari kematian bisnis. Pasar terus bergerak, kompetitor terus berinovasi, dan inflasi terus mengikis nilai kapital. Desensitisasi terhadap keberhasilan ini adalah mekanisme pertahanan kognitif yang diperlukan untuk bertahan hidup di pasar bebas. Namun di sisi lain, ia merampas kapasitas Anda untuk merasakan kedamaian batin dan kepuasan atas hasil kerja keras Anda sendiri. Otak manusia secara evolusioner dirancang untuk meminimalkan entropi atau ketidakpastian. Kepastian adalah cara nenek moyang kita memastikan kelangsungan hidup. Mengetahui kapan buah akan tumbuh atau di mana predator bersembunyi. Pekerjaan kantoran modern memuaskan kebutuhan evolusioner ini dengan menyediakan lingkungan yang sangat terstruktur, deskripsi pekerjaan yang jelas, jam kerja yang pasti, dan prosedur operasional yang baku bagi pengusaha. Kepastian adalah kemewahan yang telah mati. Anda harus hidup dalam keadaan ambiguitas konstan, tolerance for ambiguity. Setiap hari, Anda dihadapkan pada situasi di mana Anda harus mengambil keputusan penting yang melibatkan kapital besar. Dengan informasi yang hanya tersedia sekitar caratri hingga santimeta persen. Jika Anda menunggu sampai informasi terkumpul secara persen, peluang tersebut sudah diambil oleh kompetitor Anda. Jika Anda memutuskan terlalu cepat dengan informasi di bawah carat persen, Anda berisiko menghancurkan bisnis Anda. Kepahitan dari hidup dalam ambiguitas ini adalah ketegangan mental yang timbul akibat tidak pernah tahu apakah keputusan yang Anda ambil hari ini adalah keputusan yang tepat atau justru awal dari bencana finansial. Anda harus membuat keputusan strategis di tengah kabut ketidakpastian. Apakah produk baru ini akan diterima pasar? Apakah investasi pada teknologi baru ini akan menghasilkan pengembalian yang sepadan? Apakah karyawan baru ini benar-benar memiliki integritas? Tidak ada buku panduan, tidak ada SOP yang dapat memberikan jawaban mutlak. Anda harus mengandalkan kombinasi analisis data terbatas dan intuisi bisnis Anda sendiri. Kemampuan untuk bertahan dan tetap berpikir jernih di bawah tekanan ambiguitas yang konstan ini adalah apa yang memisahkan pengusaha sejati dari pelaku operasional yang membutuhkan instruksi jelas untuk dapat melangkah. Ketika Anda menghabiskan bertahun-tahun melatih otak Anda untuk berpikir dalam kerangka efisiensi, alokasi sumber daya, dan leverage, cara Anda mengevaluasi hubungan sosial akan mengalami perubahan radikal yang sering kali terasa dingin dan pahit. Anda mulai mengembangkan apa yang disebut sebagai filter utilitas kognitif dalam interaksi sosial. Secara tidak sadar, Anda mulai menilai percakapan dan hubungan berdasarkan nilai value yang dihasilkan. Pertemuan sosial tradisional yang diisi dengan gosip selebriti, keluhan tanpa solusi tentang politik negara, atau diskusi konsumtif tentang barang-barang mewah yang tidak produktif akan mulai terasa sangat melelahkan secara mental bagi Anda. Otak Anda menolak untuk mengalokasikan energi kognitif yang berharga pada interaksi yang memiliki tingkat leverage nol. Kepahitan dari pergeseran pola pikir ini adalah Anda mulai merasa terasing dari lingkaran pertemanan lama Anda. Anda mungkin dituduh berubah menjadi orang yang sombong, materialistis, atau tidak menyenangkan lagi. Rekan-rekan lama Anda akan merasakan jarak yang Anda ciptakan, tanpa memahami bahwa Anda tidak sedang meremehkan mereka secara pribadi. Melainkan kapasitas energi mental Anda memang harus dilindungi demi kelangsungan hidup sistem bisnis yang Anda tanggung. Anda menjadi sangat selektif dalam memilih dengan siapa Anda menghabiskan waktu. Anda hanya ingin berada di sekitar orang-orang yang memiliki frekuensi berpikir yang sama. Mereka yang mendiskusikan ide, sistem, dan pertumbuhan pribadi. Namun, karena populasi orang dengan mentalitas pengusaha ini sangat kecil, kurang dari 5% dari populasi umum, menemukan lingkaran sosial yang cocok menjadi tugas yang sangat sulit. Keterasingan sosial ini adalah salah satu konsekuensi paling pahit dari transisi kognitif Anda menuju kemandirian finansial. Salah satu kebohongan terbesar yang dijual oleh para pencipta konten tentang kewirausahaan adalah janji kebebasan waktu. Keluar dari pekerjaan nangento laim Anda dan atur jam kerja Anda sendiri adalah slogan yang sangat menarik bagi jutaan karyawan yang kelelahan.
Kenyataan pahitnya adalah, ketika Anda keluar dari pekerjaan Nangento Lime, Anda sebenarnya sedang masuk ke dalam pekerjaan Suarito Sepolasito. Memang benar bahwa Anda memiliki otonomi untuk menentukan kapan Anda bekerja secara fisik, tetapi otonomi kognitif Anda tidak pernah bisa dinonaktifkan. Otak pengusaha tidak memiliki saklar off. Secara neurologis, fenomena ini berkaitan dengan jaringan modus default mode network atau DMN, di otak. Pada individu normal, ketika mereka berhenti bekerja secara fisik, DMN akan aktif untuk memproses memori sosial, berimajinasi secara bebas, dan memulihkan energi kognitif. Namun, pada otak pengusaha yang terbiasa memecahkan masalah, DMN seringkali dibajak oleh tugas-tugas analitis bisnis. Otak Anda terus memproses data secara tidak sadar, bahkan ketika Anda sedang mencoba untuk tidur, berolahraga, atau berkumpul dengan keluarga. Hal ini menjelaskan mengapa banyak pengusaha menderita insomnia kronis. Tubuh mereka lelah, tetapi mesin kognitif di kepala mereka masih berputar kencang memikirkan solusi. Ketika seorang karyawan kantoran mematikan komputernya pada hari Jumat sore, sirkuit kognitif mereka sebagian besar terputus dari urusan kantor hingga Senin pagi. Mereka dapat menikmati akhir pekan dengan pikiran yang bebas. Bagi pengusaha, akhir pekan hanyalah hari-hari biasa di mana pasar berjalan lebih lambat. Bahkan ketika Anda sedang berlibur bersama keluarga di tempat paling indah di dunia, ada unit pemrosesan latar belakang, background processing unit, di otak Anda yang terus berjalan. Memikirkan, mengapa kampanye pemasaran minggu ini tidak mencapai konversi yang optimal? Bagaimana cara menangani keluhan klien penting yang masuk tadi pagi? Apakah arus kas bulan depan cukup untuk menutupi ekspansi operasional? Bahkan hobi pasif yang biasa Anda nikmati dulu, seperti bermain game, menonton film, atau membaca novel fiksi, mulai terasa seperti pemborosan waktu. Otak Anda terus melakukan perhitungan biaya peluang, opportunity cost. 1 jam yang saya habiskan untuk menonton film ini, sebenarnya bisa saya gunakan untuk menganalisis strategi kompetitor. Evaluasi kegunaan konstan ini merusak kemampuan Anda untuk menikmati relaksasi tanpa rasa bersalah. Beban kognitif konstan ini seringkali berujung pada kelelahan mental yang kronis, chronic burnout. Kebebasan yang Anda dapatkan bukanlah kebebasan dari bekerja, melainkan kebebasan untuk memilih penjara kognitif Anda sendiri. Anda menukar kenyamanan dari penjara fisik kantor dengan tanggung jawab, tak berujung dari penjara mental yang Anda bangun sendiri demi kemandirian jangka panjang. Dia dalam ekosistem bisnis, pengusaha berada di posisi paling atas dalam rantai tanggung jawab, yang juga berarti Anda berada di garis depan untuk menerima semua bentuk proyeksi emosional dan kritik dari berbagai arah, tanpa memiliki ruang untuk membalasnya secara emosional. Karyawan Anda memproyeksikan harapan mereka kepada Anda. Mereka melihat Anda sebagai figur otoritas yang harus menyediakan keamanan finansial, jalur karier yang jelas, dan kepemimpinan yang tanpa celah. Jika mereka melakukan kesalahan operasional dan Anda memberikan umpan balik korektif yang objektif, mereka seringkali melihatnya melalui kacamata emosional, merasa ditekan, tidak dihargai, atau menjadi korban dari manajer yang kaku. Di sisi lain, pelanggan memproyeksikan frustrasi mereka kepada Anda. Jika produk Anda mengalami gangguan kecil, mereka tidak akan ragu untuk menulis ulasan negatif di internet dengan bahasa yang kasar, tanpa peduli bahwa ada proses rantai pasok yang rumit di belakangnya yang sedang Anda perbaiki siang dan malam. Investor memproyeksikan kecemasan kapital mereka kepada Anda, menuntut pengembalian hasil yang cepat di tengah kondisi pasar yang tidak menentu. Kepahitan dari posisi ini adalah Anda harus bertindak sebagai spons emosional raksasa. Anda harus menyerap kemarahan pelanggan, kecemasan investor, dan keluhan karyawan, sambil tetap menampilkan wajah yang tenang, penuh percaya diri, dan terkendali. Jika Anda bereaksi secara emosional, Anda akan dianggap tidak profesional atau tidak kompeten sebagai pemimpin. Anda harus menekan ego pribadi Anda setiap hari demi menjaga keutuhan reputasi dan operasional sistem bisnis Anda bagi seorang karyawan kantoran yang memiliki kinerja baik. Rasa aman mereka dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan, kontrak kerja yang sah, dan serikat pekerja. Selama mereka melakukan tugas standar mereka, risiko kehilangan pendapatan secara tiba-tiba sangatlah rendah bagi pengusaha. Rasa aman adalah ilusi yang tidak pernah ada. Anda hidup dengan kesadaran konstan bahwa semua sistem yang Anda bangun dengan darah, keringat, dan air mata selama bertahun-tahun dapat hancur dalam semalam, akibat variabel-variabel makroekonomi yang berada di luar kendali Anda. Fenomena ini disebut kecemasan kronis terhadap kemunduran, chronic regressive anxiety. Secara psikologis, kecemasan ini memicu kecenderungan untuk memikirkan skenario terburuk secara berlebihan, catastrophizing. Otak Anda terpaksa melakukan simulasi mental tentang kegagalan secara konstan untuk mengantisipasi risiko.
Apa yang terjadi jika pelayan server kita mati? Bagaimana jika pemasok utama kita menaikkan harga sepihak? Bagaimana jika manajer operasional terbaik kita mendirikan bisnis pesaing? Meskipun simulasi ini berguna untuk membuat bisnis Anda tangguh resilient, ia membanjiri sistem saraf Anda dengan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin secara terus-menerus. Tubuh Anda berada dalam mode melawan atau lari, fight or flight konstan, yang secara jangka panjang merusak kesehatan fisik dan mempercepat penuaan biologis. Perubahan kebijakan regulasi pemerintah, disrupsi teknologi baru yang tiba-tiba, perubahan selera konsumen, atau krisis kesehatan global dapat memotong arus pendapatan bisnis Anda hingga nol dalam hitungan hari. Anda tidak memiliki jaring pengaman sosial konvensional. Jika bisnis Anda hancur, tidak ada uang pesangon yang menunggu Anda di pintu keluar. Kecemasan kronis ini seringkali membuat pengusaha tidak bisa menikmati kesuksesan finansial mereka secara tenang. Bahkan ketika rekening bank mereka menunjukkan angka yang lebih dari cukup untuk hidup beberapa tahun ke depan, otak mereka tetap beroperasi dalam mode bertahan hidup, survival mode. Mereka terus dihantui oleh ketakutan bahwa esok hari badai pasar akan datang dan menyapu bersih semua aset produktif yang telah mereka bangun. Kepahitan ini adalah bayangan gelap yang selalu mengikuti setiap langkah sukses finansial yang Anda capai di dunia wirausaha. Setelah membedah 8 hal pahit di atas, pertanyaan pentingnya adalah, mengapa ada orang yang tetap memilih jalan ini? Mengapa mereka tidak kembali saja ke bilik kantor yang aman, nyaman, dan bebas dari beban mental eksistensial ini? Jawabannya terletak pada perbedaan mendasar antara kenyamanan, hedonic pleasure, dan pemenuhan diri sejati, eudaimonic well-being. Sosiolog dan psikolog telah lama menemukan bahwa kebahagiaan tertinggi manusia tidak datang dari ketiadaan ketegangan atau absennya masalah, melainkan dari perjuangan yang memiliki makna untuk mencapai tujuan yang kita pilih sendiri secara otonom. Bagi orang-orang yang memiliki cetak biru mental kaya dan berjiwa pengusaha, rasa sakit akibat kepahitan gurun ketidakpastian jauh lebih mulia dan memuaskan daripada kematian kognitif perlahan di dalam kenyamanan semu bilik kantor. Mereka menyadari bahwa kebebasan sejati tidak pernah gratis. Ia selalu datang dengan harga yang harus dibayar berupa tanggung jawab mutlak, kesepian kognitif, desensitisasi dopaminergik, dan ambiguitas konstan. Jika saat ini Anda sedang membangun bisnis Anda sendiri dan merasakan kepahitan-kepahitan yang kita bahas hari ini, ketahuilah bahwa Anda tidak sedang mengalami depresi klinis atau kegagalan operasional. Anda tidak sedang melakukan kesalahan. Anda hanya sedang membayar pajak kognitif untuk kebebasan Anda. Rasa sakit ini adalah bukti bahwa sirkuit mental Anda sedang diregangkan dan beradaptasi untuk menampung kapasitas tanggung jawab yang lebih besar. Jangan biarkan romantisasi palsu di media sosial membuat Anda merasa bersalah karena tidak merasakan kebahagiaan konstan di jalur ini. Kewirausahaan adalah perjalanan yang keras, sunyi, namun sangat memuaskan bagi jiwa-jiwa yang tidak bisa dijinakkan oleh kepatuhan kantoran. Terima kepahitan ini sebagai bagian dari proses pembentukan karakter kepemimpinan Anda. Lindungi energi kognitif Anda dari kebisingan luar, dan teruslah melangkah di gurun ketidakpastian menuju oasis kebebasan sejati Anda. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini. Jika video ini membantu Anda memetakan lanskap mental Anda sendiri secara lebih jujur dan memberikan kekuatan untuk terus bertahan, silakan dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Bagikan video ini kepada rekan pengusaha atau teman Anda yang sedang berjuang keras membangun mimpi mereka, sebagai pengingat hangat bahwa mereka tidak sendirian dalam kesunyian perjuangan ini. Sampai jumpa di video analisis psikologi berikutnya. Tetaplah ragu untuk terus belajar, dan tetaplah tangguh untuk terus bertumbuh.